apa tantangan yang aduh kayaknya susah banget nih dulu pas awal-awal ketika launching Cokodot tuh apa Pak tantangannya? Kalau dari segi produk, yang pertama dari segi nama dulu. Mungkin yang paling susah itu responnya gini, atuh jangan nami teh meni Cokodot. Nah, biasa pronunciation-nya bukan Cokodot. Tapi Cokodot. Ya. Sepertos eta nu maman buah cenah. Itulah respon pertamanya. Makanya orang Garut harusnya bangga sih. Harusnya bangga banget ya. Industri olahan terbesar pertama coklat tuh Garut di Garut. Coklat gua banget ya. Kayak gitu ya. Coklat gua banget, laki-laki tidak bercerita, tapi beli Cokodot buat series. Ya, terlanjur nyaman. Kayak gitu. Ketika mulut tidak bisa berkata, coklat mampu berbicara. Karena kita teh produknya kan itu terlanjur nyaman, enteng jodoh, yang kayak gitu-gitu. Ada nggak nih cina penggugur dosa? Penggugur dosa mah tobat, bukan beli coklat. Aneh Ya, banget ya. Awal Ya. mula munculnya kayak gimana sejarahnya? Awal mula muncul Cokodot itu sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warginet. Apa kabar hari ini? Sekarang hari Selasa, masih dengan tema kemerdekaan sebelumnya ya. Walaupun buat beberapa orang katanya kita tuh udah merdeka, tapi kok rasanya masih belum merdeka ya. Merdeka tuh cuman merdeka dari penjajah, belum merdeka dari begitu ya. Tapi ya mudah-mudahan di hari kemerdekaan ini teman-teman juga selalu merasakan dan diberikan kebahagiaan. Apalagi sekarang cuaca Garut tuh lagi kadang dingin, kadang panas, kadang mau, kadang enggak. Kayak dia mungkinnya yang lagi PDKT sama teman-teman, jadi kayak maju mundur mau, enggak. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan kita doain sama-sama teman-teman selalu diberikan kesehatan, terus kebahagiaan dan kelancaran dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Mudah-mudahan ya teman-teman. Warginet, hari ini bersama aku Salwa Apriliani di podcast suaragarut.id. Tentunya hari ini kayaknya kalau ngomongin Garut itu ya, Garut dengan segala juta oleh-olehnya deh kayaknya ya. Garut bangkit, Garut berprestasi ya, saya kayak lagunya. Hari ini aku kedatangan narasumber yang kayaknya orang Garut mah pasti udah gak asing. Garut pasti sama itu, sama produk ini. Hari ini narasumbernya benar-benar membawa nama Garut, udah gak cuma di kancah Garut aja, tapi nasional kayaknya ya. Udah se-Indonesia tahu banget nih sama Cokodot. Boleh beri tepuk tangan untuk Kang Yudi sebagai Business Development dari Cokodot. Halo Kang Yudi. Halo. Rampes gitu. Sebenarnya aku ngobrol-ngobrol sedikit tuh Kang Yudi sebenarnya bukan orang Sunda ya, tapi udah bisa rampes sekarang ya. Biasa kita gaya sakit. Nah, langsung ketahuan kan orang-orang biasanya kan Kang Yudi dalam ya biasanya gitu nggak sih? Namun ini Garut jadi benten deh. Jadi udah rampes gitu ya. Gimana Kang Yudi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sedikit dingin seperti tadi ya, emang Garut lagi dingin-dinginnya ya, cuma semoga cuma suhunya aja yang dingin, bukan sikap. Aduh, Masya Allah, mudah-mudahan ya. Ini kadarnya ada kulkas yang agak kebuka tuh di daerah gitu. Cikajang tuh, jadi kesini tirisnya. Jadi nyampe kesini jadi ya. Jadi nyampe kesini, alhamdulillah. Kang Yudi ya, katanya lagi rada mareh nih hari ini. Mungkin karena event yang banyak. Oh enggak juga sih, emang. Langsung ya, saya cuaca ya. Cuaca emang. Cuaca emang lagi agak kurang bagus ya akhir-akhir ini ya, tapi mudah-mudahan Kang Yudi sehat selalu di balik duk-duknya sama ini. Amin. Mudah-mudahan ya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol ya, kita boleh kasih waktu dulu kali buat Kang Yudi sapa-sapa dulu warginet nih, boleh? Oke, boleh. Selamat pagi, siang, sore mungkin yang lagi nonton Suara Garut ID. Selamat merdeka katanya kan kayak gitu. Kita juga punya tagline sebenarnya, kemerdekaan Cokodot itu Indonesia sudah merdeka tapi hati kita masih kadang dijajah rindu kayak gitu. Jadi kadang dijajah rindu ya kan? Itu gitu. Sebelumnya mungkin perkenalkan, saya Dwi Yudi Anggara dari PT Taman Coklat Indonesia. Mungkin kalau orang Garut lebih warginet lebih mengenalnya Cokodot ya. Padahal itu adalah salah satu brand kita. Tapi kalau nama perusahaannya adalah PT Taman Coklat Indonesia. PT Taman Coklat gitu. Indonesia. Saya dari bagian business development. Jadi tim uncad-incid kayak gitu kan. Jadi beringka dia. Nah gitu. Jadi untuk mengembangkan dari beberapa lini bisnis dari PT Taman Coklat
Indonesia. Oke, jadi tukang bringka itu bringkadier. Betul, kayak gitu. Kalau kita penasaran nih, Kang Yudi itu udah bergabung sama Cokodot itu sebenarnya berapa tahun, Kang? Kalau hitungannya? Belum lama sih, kalau saya mah baru dari 2012 mungkin ya. Belum lama, tapi dari 2012 ya saya. Jadi berapa tahun? Sekitar 13 tahun. 13 tahun. Makanya tos lancar ngeros Garut mah meskipun dari Jawa juga. Meskipun wong dari Jawa Jawa ya. Tengah, betul. Wis wong Jawa tamu sampun saged bahasa Sunda. Apa tuh artinya ya? Ada translate kan ya. enggak? Nanti aduh PR nih, makasih lo udah kasih PR buat editor tolong ditranslate ya tadi. Iya, biar kerjaannya nambah. Biar ada kerjaan. Terlalu nyantai nanti. Benar-benar. Jadi harus ada dinamika lah kehidupannya. Betul, Salah satunya di hari pertama langsung dikasih PR editan gitu ya. Mudah-mudahan semangat ya editor. Berarti sudah 12 tahun tuh kan Ucat Incitnya yang berarti mengembangkan dari awal nih Cokodot tuh kayak gimana mungkin ya awal mula munculnya kayak gimana sejarahnya. Awal mula muncul Cokodot itu sebenarnya mungkin ini keresahan sih sebenarnya, keresahan dari owner kita Pak Gigi Gumelar namanya itu Kang Gumelar. Itu orang Garut. Jadi beliau tuh melihat oleh-oleh itu dari Garut kan udah terkenal tuh dodol, kayak gitu, dorok-dok kayak gitu pada waktu itu. Namun belum ada nilai lebih dari oleh-oleh tersebut. Itu sangat khas banget, tapi bisa nih kayaknya potensi added value atau penambahan nilai dari produk-produk tersebut. Karena beliau pada waktu itu masih bekerja di salah satu perusahaan coklat, akhirnya mencobalah mengkombinasikan antara si dodol dan si coklat. Itu. Lah kok enak. Ternyata enak. Itu pun dari ketidaksengajaan. Pada waktu itu beliau lagi di Jogja mau bikin event. Sang ibu datang ke Jogja. Ke Jogjanya. Bawa dodol. Nah, kayaknya melihat dodol itu kayaknya inovasinya baru sebatas rasa nih. Dalam bentuk apa kayaknya belum. Akhirnya cobalah dicelupin tuh. Lah kok enak. Akhirnya ini bisa nih potensi jadi salah satu sesuatu nih di Garut. Akhirnya singkat cerita pulang ke Garut cobalah untuk dijadikan oleh-oleh dari Garut. Seperti itu. Mulanya seperti itu. Ketidaksengajaan sebenarnya kayak gitu. Karena kan kalau ngomongin Garut mah dodol ya pasti udah identik ke dodol gitu ya, orang Garut mah ini Aramis sih dodol sih ya orang Garut mah gitu. Terus kalau teman-teman Warginet mungkin beberapa yang belum tahu juga sebenarnya pertama kali coklat ada industri besar tuh di Garut ya Kang ya, salah satunya. Mungkin udah pada tahu ya titik Queen kayak gitu kan. Nggak apa-apa kan kita edit ya. Edit ya. Gitu malah sekarang masih ada kan? Masih ada sampai sekarang ya. Bangunannya di Jalan Cimanuk mungkin kalau teman-teman tahu itu ada salah industri olahan coklat terbesar pertama di Indonesia itu lahir di Garut kayak gitu. Tapi pada waktu itu tuh karena ada permintaan yang besar pada saat konferensi Asia Afrika, akhirnya pindahlah ke Dayakolot pada waktu itu. Makanya orang Garut harusnya bangga sih. Industri olahan terbesar pertama coklat tuh lahir di Garut. Kalau kita tarik berarti sejarah dari belakangnya nih Cokodot coklat sama dodol tuh udah Garut banget ya, berarti coklat tuh industri pertamanya lahir di Garut dan dodol tuh Garut banget pada awalnya. Coklat itu Swiss terkenal dengan apa? Coklat. Garut dikenal dengan Swiss Van Java. Kayak gitu. Makanya ya itu juga pasti ada sejarah dan sebagainya. Nah, itulah yang akan menarik benang merah sebenarnya. Cokodot juga punya keyakinan bahwa memang potensi coklat di Garut juga oke, karena ada sejarah sebelumnya. Benar-benar gitu. Karena memang udah kental banget lah Cokodot. Dan teman-teman juga kalau ketemu event-event di luar sana pasti Cokodot deh ini ya pasti udah nggak asing dengan Cokodot tuh. Kalau teman-teman ada event Cokodot nih. Cokodot lagi. Cokodot lagi emang Garut banget ya, benar-benar. Berarti dari tadi awalnya ke Yogyakarta nih bawa dodol mamahnya ternyata diiniin sama coklat kayaknya enak dibawalah ke Garut. Ketika di launching nih atau misalkan dikenalkan ya sama teman-teman di Warginet di Garut, apa Kang reaksi dari orang-orang Garut? Reaksinya cukup positif pada waktu itu tuh kan karena ini segmentasinya adalah ingin dijadikan oleh-oleh. Pak Kiki tuh nawarin ke 10 toko oleh-oleh yang besar-besar lah di Garut. Alhamdulillah dari ke 10 2 cuma yang nerima ya.
Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi memang Kang Yudi ini tipe orang yang selalu mensyukuri segalanya Oh ya. iya, kita harus energi positif terus. Positive vibes ya. Iya, Jadi, betul. alhamdulillah 2 yang benar-benar dari 10. Yang dari 10, tapi di situ ternyata respon dari 2 itu malah yang bagus, meningkatkan dari potensi yang 2 toko oleh-oleh itu. Akhirnya yang 8 langsung lah minta diisi juga atuh jang cenah tiasa Baliknya ngisi. Manawi gitu ya. Ya. Dari situlah responnya cukup baik. Meskipun dari 2 akhirnya 10 akhirnya berkembang sampai saat ini ya. Udah tersebar di mana-mana ya. Kalau sekarang ngomong Cokodot udah teman-teman juga gampang nyari di mana aja udah ada ya. Di sentra oleh-oleh manapun udah ada. Udah ada. Kita juga sebenarnya nggak cuma di Garut sih. Kita ada di Jogja, ada di Bali, Pekanbaru di Bali. Oh iya, makanya tadi aku bilang udah tersebarnya tuh udah bukan di Garut aja tapi udah kayaknya nasional tuh udah nasional. Udah terpegang ya oleh si Cokodot ini salah satunya. Tapi kalau ngomongin tadi mengkombinasikan dodol sama coklat, penemuan baru ya. Apa tantangan yang kayaknya susah banget nih dulu pas awal-awal ketika launching Cokodot tuh apa Pak tantangannya? Kalau dari segi produk, yang pertama dari segi nama dulu. Mungkin yang paling susah itu responnya gini, atuh jang nami teh meni Cokodot. Nah, biasa pronunciation-nya bukan Cokodot. Tapi Cokodot. Ya. Sepertos eta nu maman buah cenah. Itulah respon pertamanya. Tapi justru itu jadi bahan obrolan kayak gitu. Topik hangat lah Topik ya. hangat itu Cokodot. Nah, kayak gitu. Di situ dari segi penamaan kayak gitu. Dari segi produknya sendiri tentu saja tidak bisa asal mengkolaborasikan, mengkombinasikan antara coklat dengan dodol. Tekstur dodol yang seperti apa, coklat yang rasanya seperti apa yang bisa ngeblend tuh. Kalau kan dodol manis, coklat manis, dihijikeun giung. Nah, itu formulasinya tantangannya di situ. Karena pada waktu itu tuh kita juga harus membutuhkan bahan baku dodol, kan ada rekanan kayak gitu. Bagaimana konsistensi dari rekanan untuk membuat dodolnya kayak gitu. Itu yang mungkin pada saat itu belum bisa konsisten. Nah, itu tantangan di awal-awal tuh. Tapi sekarang kita kan seiring berjalan bagaimana tentang resep, SOP dan sebagainya. Jadi akhirnya kita memutuskan tetap untuk tidak membuat dodol sendiri, tapi tetap berkolaborasi dengan teman-teman UKM yang ada di Garut kayak gitu. Jadi tapi bagaimana kita menjaga resep, konsistensi itu yang kita coba share juga ke teman-teman. Kalau emang ingin sesuatu produk yang oke tuh konsistensi dari segi rasa, SOP dan sebagainya harus dijaga gitu. Berarti ada kesulitan juga di awal ketika gimana nih dodol supaya nyampur sama coklat tuh menimbulkan rasa yang kayaknya nggak giung banget gitu. Ada perjalanan itu dulu. Ada tetap. Jadi dodol yang seperti apa yang pas itu tetap ada risetnya. Bukan riset ya, kayaknya berat banget kalau riset kalau dulu ya. Milih dodol anu pas weh Kak. Milarina nu kumaha. Milarian nu pas teh kumaha, tetap ada kendala di situ. Tapi setelah itu kan ngobrol dengan para pengusaha dodol, hoyong nu kieu tiasa teu gitu. Oh tiasa tah nu kieu hoyong. Tapi lewat musyawarah juga ya akhirnya mau. Terus akhirnya menemukan formulasi yang oke, kita kerjasama untuk pembuatan dodol. Oke. Berarti berapa lama Kang dari mulai mencampurkan, mencari ya tadi riset kemana-mana akhirnya nemuin dodol yang pas berapa? Yang paling oke, konsisten di awal sudah, tapi memang konsistensi yang paling itu 1-2 tahun baru bisa mendapatkan konsistensi yang kita harapkan kan kayak gitu. Kadang kita order 10 datang 3. Kan ini salah satu kayak gitu kan UKM-nya. Aduh iya nu teu damang. Aduh iya nu. Aduh pada malam aja teu aya cenah. Kan gitu. Atuh kumaha ya cenah berak kada mau nyelira gitu ya. Gitu. Di situ sih. Akhirnya tapi kita tetap mengajarkan bagaimana tetap harus konsisten, harus tanggung jawab gitu-gitu. Akhirnya sampai sekarang sih udah masalah itu mah di awal-awal aja. Di awal-awal aja ya. Akhirnya menemukan formulasi udah biar kayak gini rasanya, biar tetap kayak gini ini resepnya ini kayak manajemen gitu. Manajemen produksinya gini kayak gini gitu. Kita juga ajarkan ke teman-teman yang bikin dodol. Gitu. Tapi ada gak sih kan kayak proses-proses khusus supaya si coklat sama dodolnya tuh nyatu banget gitu ada? Ada tetap, tapi itu memang udah apa ya istilahnya udah terformulasikan sih itu mah udah tahu. Oh jadi kalau untuk dikombinasikan dengan coklat pasti
yang tidak terlalu manis, yang teksturnya lebih chewy kayak gitu-gitu. Itu tetap proses di awal aja. Ada ya, ada pemilihannya. Dodol juga pilih-pilih ya. Ya, iya, karena Coklat itu juga menentukan pilih-pilih masa dodol. depan. Nah, salah pilih di awal Iya kesana benar tuh hari ya. ya. Itu ini bukan dodol. Ini bukan tentang dodol. Dodol. Salah pilih di awal ya. Iya. Tahu kita ke depannya, tapi ini bukan tentang dodol tuh. Salah satunya itu. Iya. Bahkan itu yang bikin berarti salah satu konsistenitas dari Cokodot ini bikin Cokodot tuh sekarang gak cuman berkembang di Garut aja, tapi udah ke kancah nasional sendiri ya. Penasaran aku, kamu mungkin pebisnis di luar sana, dari Akang sendiri sebagai seorang pengembang bisnis ya, ada gak sih strategi marketing khusus atau yang mungkin bisa dikasih tips ke teman-teman supaya Cokodot ini atau si produk ini nggak cuma dikenal di kancah lokal aja, tapi bisa nasional juga. Kalau Cokodot sendiri, yang pertama segmentasi produk kita adalah oleh-oleh. Nah, oleh-oleh itu kalau teman-teman deh, kalau wisata kemana pasti ingin membeli sesuatu yang daerah itu banget. Kita ke Jogja nggak bikin coklat isi dodol dong. Kita bikinnya coklat bakpia. Kita ke Bali bikinnya coklat barong. Jadi kita menyesuaikan produk di daerah tersebut. Segmentasi pasarnya itu dari ranah segmentasi pasar. Bagaimana kita harus mengangkat kekhasan suatu daerah yang dikombinasikan dengan coklat jadi oleh-oleh daerah tersebut. Itu mungkin yang pertama itu. Yang kedua jelas kita itu harus menjadi produk yang berbeda dari yang sudah ada. Coklat udah banyak dong yang tadi disebut. Kalau ngelawan mereka kayaknya udah bukan lawan udah keprokeun eta mah udah ya. Mau ngikut isi kacang, standar mereka udah distandarisasi udah mereka kan kayak gitu. Akhirnya kita memilih segmentasi yang berbeda di mana dikolaborasikan dengan lifestyle. Karena core value produk kita tuh ada 3. Yang pertama adalah emotional value, local value dan inovatif dan kreatif. Setiap produk kita harus mengandung ketiga unsur tersebut kayak gitu. Misalnya tadi local value, jelas produk kita adalah produk oleh-oleh, harus mengandung unsur lokal dari suatu daerah. Emotional value, emotional value itu karena orang beli itu berdasarkan emosional, bukan berdasarkan rasional, ya kan kayak gitu. Jadi segmen emosionalnya itu yang kita sentuh. Makanya kita punya produk coklat rasa sayang, coklat enteng jodoh, terlanjur nyaman, pantang mendua. Itu ide-ide nama-nama dari siapa Kang sebenarnya? Itu lebih kecurhatan hati sih. Oh, pantesan ya. Pasti teman-teman dapat karena itu langsung dari hati keluarnya. Betul, karena kalau dari hati itu nyampainya ke hati. Ke hati lagi, gitu. benar. Begitu. Jadi kita sih yang lagi sesuatu kita percaya sesuatu yang hati tuh nyampainya ke hati. Kalau yang dari mulut cuma nyampe ke telinga. Jadi kan kalau kita kayaknya ini relate banget deh. Itu yang kita jaga tuh relevansi terhadap market. Emosional yang tadi ya Kak? Emotional value, kita nggak ngomong lagi coklat kita lebih manis loh, coklat kita lebih enak loh. Kita misalkan kita coklat rasa sayang, rasa coklat kan ada 3 tuh, dark, milk, white. Di coklat rasa sayang kita kasih semuanya rasa, karena buat yang disayang apa sih yang nggak semua rasa dikasih. Ternyata dalam itu ya gitu. teman-teman. Makanya kalau teman-teman frontliner ngejelasin pun nggak, ini bapak ini coklat ini lebih manis loh, nggak gitu. Kayaknya untuk ngobrol kayak template ya, say kalau gitu. Kayak gitu ya bener-bener. Makanya kita lebih emotional value kayak gitu. Coklat enteng jodoh itu 2 rasa, coklat hitam dan coklat putih. Karena kalau milih jodoh tuh cuma 2 kemungkinan, dihalalkan dan ditinggalkan. Masya Allah, ternyata gitu. kesana larinya. Makanya pada saat ngejelasin pun konsumen itu udah iya. Oh iya gitu. Konsumen yang salting sendiri ya. Nah gitu. Karena kita percaya salah satunya adalah ketika mulut tidak bisa berkata, coklat mampu berbicara. Dan baru data itu ya, tolong dijadikan nanti. Biasanya itu langsung di potongan TikTok jadi langsungnya potongan TikTok, siap-siap ya editor. Udah langsung ngerontok rambutnya ya saya. Kayak gitu. Jadi kita juga kenapa muncul yang kayak gitu-gitu tuh kayak gitu. Karena kan kita kadang nggak bisa ngomong, tapi coklat kita bisa ngomong. Kayak tadi coklat rasa sayang, enteng jodoh, terlanjur nyaman, pantang mendua gitu. Pantang mendua ya, say. Lagi ngetren kan. Kadang kan apa nih? Yang lagi ngetren ya. Kaget loh saya tiba-tiba. Hati-hati ya warginet. Oke, jadi itu memang keluar ada hal-hal yang dilakukan secara emosional yang disampaikan kepada si
nanti calon-calon konsumennya tuh kayak Iya, gimana ya. kayak gitu. Iya benar sih, karena kadang kan kalau kita ngomongin ini mah coklat lebih manis, kayaknya level manis setiap orang beda-beda, iya nggak sih? kayak gitu. Si ini mah lebih cantik, cantik mah relatif ya, kayak tapi kan gitu. beda lagi kalau udah dari hati mah benar-benar. Apalagi kalau sudah ada standar di awal. Benar, iya, Misalkan lah coklat yang tadi kita sebut tuh, itu udah menjadi standar rasa coklat di Indonesia. Betul. Terus kita datang ngomong, ini coklat kita lebih enak loh, lebih manis. Siapa lu? Benar. Baru datang udah ngomong lebih enak. Nah, Si coklat itu begini, gitu bener, gitu ya. konsumen juga, nah ini mah gini, karena standar rasa tuh udah Ya udah punya ditentukan. ekspektasi lah mungkin ya. Udah kita tuh nggak bisa ngalahin pionir kayak gitu. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar mah sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ya, Itu kalau di produk itu benar banget. Karena beda adalah inovasi. Nah, itu. Nah, gitu. benar. Oke, itu berarti salah satunya. Tapi kalau ngomongin cerita-cerita lucu nih ya, mungkin dari konsumen, pernah nggak sih ada yang punya cerita konsumen yang ngasih feedback tapi nyeleneh gitu, ada nggak sih Kang? Oh banyak. Oh banyak banget ya, apalagi udah belasan tahun ya. Karena kita teh produknya kan itu terlanjur nyaman, enteng jodoh, yang kayak gitu-gitu. Ada nggak nih cina penggugur dosa? Pengguguran dosa mah tobat, bukan beli coklat. Aneh banget ya. Rajin ibadah, eta mama coklat 1 kilo oke. Coklat 1 kilo hari gogoleran ada nukur gogoleran kira mah mau soleh-soleh mau ibadahnya, Masya Allah. Nah, kayak gitu. Ya, feedbacknya malah, tapi itu justru jadi inputan buat kayak gitu. Kita malah bikin kadang buat seasonal kayak gitu. Itu bikin kita seasonal. Oh, ini buat Ramadan oke nih, kayak gitu. Tapi kita juga tampung. Kita tampung semua apapun menjadi ide-ide kadang kayak gitu. Justru jadi itulah yang kayak gitu. Celotehan dari ide itu kadang memberikan sesuatu. Karena kan dari celotehan gak jelas tuh kadang bisa jadi viral gitu ya. Lebih kan? relate Iya, kayak iya lebih relate juga kayaknya. Mungkin nama-namanya juga kan tadi akan bilang dari curhat ya. Iya. Kayaknya relate juga. Sangat. Kita ada 13 varian. 13 untuk varian. curhat. Berarti 13 perasaan di sana. Iya, 13 perasaan. Orang-orang yang nggak bisa berbicara atau mungkin sulit mengungkapkan kata-kata untuk sang kekasih, pakai coklat bisa ya Kang ya. Iya bisa, kita bantu. Dibantu langsung. Yang tapi yang mau soleh mah ya sholat atuh ya, mau soleh mah masa beli coklat aneh pisan, itu nyeleneh banget sih Kang. Kalau aku jadi akang disintrek. Orang itu ada ya. Tapi ada nggak Kang yang pernah pelanggan tuh kan kayaknya main entah wisatawan atau mungkin turis yang main ke Garut, kayaknya mau beli cokodot nih karena penasaran karena ini teh Garut banget. Tapi akhirnya malah dia tuh ketagihan dan jadi kayak loyal customer di cokodot gitu. Ada, karena kita ada beberapa produk mungkin gini, produknya itu kita yang namanya persentase, jadi kadar kakaonya tuh tinggi, yang 73%, 53%, itu tuh justru malah disukai oleh beberapa kalangan kayak gitu. Awalnya memang cokodot apa sih? Taunya ya yang kayak tadi coklat isi dodol, coklat mood series, kita bilangnya yang tadi tuh mood series. Awalnya ke sana untuk membeli tersebut, ternyata kok ada nih yang kadar kakaonya lebih tinggi. Justru itu malah jadi saya lebih suka yang ini. Justru malah sukanya yang produk lain. Gitu. Oh, dari situ juga kita perlu untuk viral dulu, jadi produk lain tuh bakal ngikut. Iya, benar-benar. Gitu. Itu jadi kebanyakan kayak gitu. Terutama mungkin kalau boleh dibilang geografi dari Jakarta kayak gitu tuh akan lebih suka coklat yang dengan presentase 73%, 53% kadar kakaonya yang lebih pahit. Mereka justru cari yang seperti itu. Padahal sebelumnya belum tahu niatnya. Ada itu niatnya ya pengen coklat isi dodol aja deh, karena taunya itu. Karena yang viralnya itu. Datang ke galeri, ada yang kayak gini, malah tiap ke Garut pengen yang ini. Gitu ya. Memang. Gitu. Jadi memang ada juga yang tadi niatnya mau yang ini jadi beli yang lain, tapi jadi pelanggan setia juga pada akhirnya. Tapi kalau boleh tahu Kang, yang di antara semua produk yang ada di cokodot yang paling tinggi peminatnya yang mana Kang? Yang tadi, yang mood series. Yang Mood series itu ya nggak tahu di Indonesia tuh banyak yang galau atau gimana? Nggak gitu. tahu ya saya, atau apakah orang Indonesia makanya orang F semua, feeling semua apa gitu, gimana gitu kayaknya ya? lagi soalnya kalau itu juga coklat gua banget ya. Kayak gitu ya. Coklat gua banget, laki-laki tidak bercerita, tapi beli cokodot mood series. Ya, terlanjur nyaman. Kayak gitu. Kayaknya nyaman-nyaman tapi
ada ketidakpastian. Oke. Gitu. Berarti dengan itu secara tidak langsung disimpulkan bahwa orang-orang Indonesia menyari penyakit. Jadi udah tahu itu teh ya dijadiin second choice, tetap aja dijalanin gitu. Jadi akhirnya kan beli Cokodot mood series, walaupun itu sebenarnya sebuah keuntungan untuk Cokodot ya. Yang galau teh. Ya itu ya, memang kita kalau yang udah udah bahagia mah kayaknya tidak perlu supporting system deh kayak gitu. Kita menampung yang galau-galau. Yang galau-galau. Jadi yang galau-galau mungkin perasaan-perasaan dari 13 perasaan yang mau ditambahkan langsung aja ya Kang ya. Nanti ditampung sama Akang untuk dikembangkan. Karena kita bantu lah ya kayak gitu. Jadi langsung dibantu lah nanti dengan mood segala macam. Pengungkapannya kayak gimana? Kan sekarang mah tuh mental health. Kan Gen Z with mental health-nya gitu ya. Bener-bener. Nah, itu kita ya dicurhatkan di produk. Jadi memang inovasinya tuh gak cuman galau di sosmed aja, tapi langsung dicurahkan ke produk juga dalam ya. Dalam bentuk karya dan mengangkat nama Garut juga ya nggak sih Kang? Betul. Salah satunya itu. Karena kita itu reguleran harus setiap 2 tahun kita harus update si produknya gitu. Harus ada yang baru, yang lain turun, karena ini kayaknya udah pada sehat semua nih yang ini. Jadi kayaknya ini nih yang di Friendzone udah sehat nih. Kita coba yang HTS nih. Nah, kayak gitu. Kita segmentasi sekarang HTS nih. Kita bikin yang HTS gitu. Yang FWB nih kayaknya kita kasih yang ini ya. FWB itu apa? Friends with bagus. Bagus. Friends with bagus. Jadi kegiatannya positif main gitu. Positif. Apa kayak ke perpustakaan? Aduh, salah nih saya. Bermanfaat sekali ya. Bermanfaat banget. Jadi memang friends with bermanfaat gitu. Friends with bermanfaat. Sekarang kan memang lagi musim ya Kang. Lagi musim. Oh, baik. Salah nih saya kayaknya ngomong biasa. Ngomong sendiri nih. Salah satunya itu. Karena kan kalau kita lihat Kang event-event di Garut tuh ada terus nih Cokodot nih kayaknya support Cokodot ada aja. Pada awalnya gimana tuh Kang Cokodot bisa masuk ke event-event yang ada di Garut pada awal mulanya? Kita berpikir bahwa kita harus tetap melakukan brand aktivasi gitu ya. Karena kalau bagaimanapun kita harus tetap mengingatkan teman-teman, Cokodot tuh ada loh kayak gitu. Jadi kalau kita udah kepedean, kita udah terkenal nih, tapi kita tidak melakukan aktivasi, kita juga lama-lama dilupain. Kan apalagi dinamika usaha atau bisnis sekarang. Yang viral tuh kayak sebulan sekali ada nih produk baru, Kalau kita nggak bisa relate, bakal kegilas tuh sama yang baru-baru. Makanya kita harus dimanapun event kita harus yang segmentasi pasarnya masuk, kita akan masuk untuk menjaga di core memory itu. Oh iya Cokodot, Cokodot. Kita sih ke arah sana. Ya. Terus mengingatkan kan kayak gitu. Kan kadang kalau nggak diingatkan ya kadang kemana heula kan gitu. Kadang luar dulu ya kan, belok dulu kemana. Betul. Makanya kita, Cokodot masih ada nih, terus ada nih gitu. Berarti itu salah satu konsistensi dari Cokodot sendiri ya buat ibaratnya mah udah terkenal juga. Kadang ada beberapa orang udah terkenal ini nggak usah kenalin lagi buat apa ya. Tapi Cokodot nggak kayak gitu ya Kang ya. Terutama model bisnis sekarang sih. Itu yang kita harus concern tuh. Karena kan ya tadi produk viral itu sekarang mah kayaknya banyak banget. Kalau kita terlalu nyantai, kepedean sama keterkenalan kita, udah dikenal ya lama-lama juga akan kegeser sama yang kalau kita nggak terus mengingatkan gitu. Terlalu nyaze juga tidak baik ya. Iya, makanya terlalu nyaman kayak gitu juga ya tetap harus ada sedikit tantangan gitu. Awalnya dari sana, makanya teman-teman kalau lihat kegiatan-kegiatan bahkan mungkin kegiatan korporat ya dinas-dinas juga Cokodot mah udah masuk akhir masa semuanya. Iya, dinas di Garut juga kita kemarin karnaval mau supporting boleh kayak gitu. Iya, jadi memang udah matang banget ya kayaknya dari segi marketing mah untuk mempertahankan, karena kan ya yang susah dalam dunia bisnis adalah mempertahankannya. Enggak bisnis aja sih sebenarnya. Iya memang susah ya teman-teman di dunia bisnis aja kan, kalau hilang-hilangan ditinggalin apalagi ya say. Harinya ke sana ya. Kalau memang ngakang dan mimitian itu coklatmu jadi kadinya wae. Langsung teman-teman galau berkumpul. Berarti secara tidak langsung kalau ngomongin Cokodot ini nggak cuma dampak untuk Cokodotnya sendiri ya, tapi untuk ibaratnya dampak ekonomi lokal pun sangat terbantu ya Kang. Berarti secara tidak langsung karena tadi ngobrol pun kayak kita masih mau menggunakan dodol dari UMKM lokal gitu ya. Gitu. Jadi kita juga kan tidak membuka toko sendiri, tapi kita membuka kemitraan dengan toko oleh-oleh kan kayak gitu. Perputaran bisnis di sana ada tetap kan kayak gitu. Terus kita juga
dari sisi sumber daya manusia di office, di factory gitu kan, kita juga malah 90% kayaknya Garut semua, kecuali Garut malah saya. kecuali emasnya ya. Betul. Kecuali Mas Yudinya nih. Harusnya saya bilangnya emas bukan akang deh ya kayaknya. Mas, apakah Mas Kang Mas? Kang sebenarnya. Kang Mas ya. Jadi biar Sunda Jawanya masuk dulunya nih, Kang Mas Yudi gitu. Okay. Jadi gitu, kita dari karyawan, kemitraan juga kita masih ya semoga kita berdampak positif terhadap ekonomi di Garut ya, gitu. Mudah-mudahan ya. Sampai sekarang pun sepertinya kalau ngomongin yang tadi kata Akang menggunakan UMKM lokal dan lain-lain kayaknya akan sangat membantu juga ya. Ya kita sih sebenarnya bisa saja bikin dodol sendiri gitu kan, tapi kayaknya kita untuk hal tersebut ada teman-teman yang memang harus kita ajak juga nih kayak gitu, bagaimana ya tadi mulai dari manajemen produksi, konsistensi, ya udah kita bagaimana kita tetap berkolaborasi dengan teman-teman. Ya, dan balik lagi juga tadi ketika udah tersebar luas di mana-mana kan, oh ini mah dari Garut ya, nama Garut juga terangkat ya secara tidak langsung, branding Garut nih terangkat gitu secara tidak langsungnya sih. Benar-benar berarti memang keren itu ya Cokodot hari ini. Tapi kalau kita ngobrolin kisah Cokodot yang kalau kita tarik sejarahnya tuh ternyata dalam banget ya, filosofisnya artinya Garut banget. Ada nggak sih kan mungkin kisah-kisah inspiratif yang bisa teman-teman Gen Z nih, terutama yang mental health dan main perasaan banget nih, yang bisa diambil dari kisah Cokodot, ada nggak Kang? Yang kali itu sih yang jelas tadi satu sih, sedikit berbeda itu lebih baik. Itu sih yang semangat kita selalu. Tapi berbeda yang seperti apa juga yang harus. Pertanyaannya, gua udah beda tapi tetap nih beda yang tetap relevan dan relate terhadap keadaan sekarang. Satu. Kadang kita itu idealis. Idealis itu harus adaptif. Kita nggak bisa ngomong saya idealis nih, tapi tetap harus adaptif dengan keadaan sekarang kayak gitu. Itu sih yang coba kita juga share, bahwa kita itu memang yang harus menjadi akan dinotis itu kalau berbeda. Tapi perlu dipertimbangkan juga berbeda seperti apa nih yang dapat diterima, tidak asal berbeda yang kayak gitu. Kita juga harus punya idealisme, tapi idealisme kita juga harus adaptif terhadap lagi-lagi perkembangan kayak gitu. Banyak kayak Nokia dan sebagainya, idealis tapi tidak adaptif, tumbang juga. Mungkin itu sih yang bisa Cokodot ayo nih seperti ini nih yang bisa tetap relate dan relevan terhadap zaman sekarang kayak gitu. Apalagi Gen Z dan kayak gitu. Idealisme yang tinggi-tinggi. Benar-benar lagi pada menggebu-gebunya nih, idealismenya lagi pada kencang-kencangnya nih, benar-benar. Tapi idealisme seperti apa yang harus tetap bisa diakomodir sehingga tetap relate dan bertahan gitu. Itu ya salah satu kisah inspiratif dari Cokodot sendiri buat teman-teman Gen Z atau mungkin teman-teman warganet yang ada di luar sana ya Kang. Kalau disuruh milih Kang, Akang lebih seneng Cokodot ini dibilang produk satu kata misalnya, satu kata yang menggambarkan Cokodot, lebih suka dibilang manis atau lezat? Mending kata apa? Manis. Karena manis itu lebih universal, tidak hanya tentang rasa makanan, tapi manis itu bisa dari tampilan, bisa dari perkataan, dan bisa dari perbuatan. Manis itu lebih universal. Manis lebih universal ya. Jadi kalau pengen digambarkan dengan satu kata Cokodot mah manis ya. Memang ya saya ngobrol sama emas-emas Jawa memang soft spoken teh jadi aku juga jadi ngikutin kayak gini. Aku juga jadi ikut, jadi kan memang rada gordes sedikit ya, rada gerowok ke desa gitu kan. Jadi gerowok desa. Jadi menyesuaikan. Itu kan jadi di kantor ada yang agak sedikit melengking. Ini gordes ya, nanti sama Kang digituin gordes ya. Nambah vocabulary saya. Makan vocabulary alhamdulillah ya, ada yang bisa dibawa pulang dari suara Garut. Gordes. Itu salah satunya. Iya benar-benar, berarti manis, pengen disebut manis ya. Iya. Itu salah satunya. Menjaga konsistenitas di tengah persaingan sampai sekarang. Terakhir Kang, apa pesan yang ingin disampaikan dari Cokodot sendiri ya ke generasi muda pengusaha di Kabupaten Garut? Kalau dari itu pesannya satu sih, action aja dulu. Kadang ada beberapa itu prepare persiapan teoritis, ngumpulin teori, tapi itu action. Itu action yang paling utama tuh action aja dulu. Masalah ditemukan di perjalanan, itulah yang harus menjadi diperbaiki. Jangan aduh ini saya belum siap ininya, belum. Kapanpun kita tidak akan pernah siap, tapi yang perlu kita pertanyakan apa sih yang harus disiapkan untuk bergerak. Itu sih ya kan. Kenapa kita semua kayaknya teori mah udah pada tahu tapi untuk memulai keberanian memulai itu yang
berat. Iya, Jadi yang susah ya. ya mental dan keberanian itu yang harus memang dipupuk terus kan kayak gitu. Jadi yang utama sih action aja. Action ya, karena kan sekarang mah rata-rata orang juga ilmu padi tes sekarang mah ilmu bagong semuanya disuruh dok ya. Yang penting berani aja dulu. Berani aja dulu, nanti di depan ada masalah itu yang harus dihadapi. Ya, kalau wah saya harus sempurna jadi nanti nggak ada masalah, itu tidak mungkin. Jadi iya sih benar. Action aja dulu. Kalau aktris juga kalau kamera roll, gak action ya kabeh terus. Kayak gitu. Skrip udah banyak. Skrip banyak ya terus ngulang. Mana actionnya itu berarti action yang paling pertama. Betul, ya gitu. kan. Oke. Kalau aku kasih waktu untuk akan memberikan closing statement deh, boleh untuk Warginet atau mungkin apa ya rencana-rencana Cokodot ke depannya atau apapun yang mau disampaikan boleh kamu silakan. Oke, boleh mungkin untuk Warginet Garut semuanya di suhu yang semakin dingin ini Garut ya, ada beberapa hal yang memang kita dari Garut itu ternyata potensinya sangat baik, sangat tinggi. Saya kesini tuh 2012 sampai 2025 ini perkembangannya cukup pesat. Mari kita jaga apapun itu, sumber daya alam, wisata dan lain sebagainya. Garut itu mempunyai potensi yang sangat tinggi, terutama di bidang pariwisata. Mari kita jaga semuanya, mari kita pertahankan dan kita juga meningkatkan awareness atau kesadaran bahwa Garut itu akan maju atau akan berkembang itu kembalikan ke kitanya masing-masing. Jadi kita harus lebih sadar bahwa kemajuan Garut itu tidak hanya dari pemerintah tapi dari warga dan dari semuanya yang ada di Garut. Jadi seperti itu. Oke, baik, tepuk tangan dong teman-teman buat Kang Mas Yuri. Oke. Terima kasih sekali hari ini sudah berbagi kisah inspiratif. Jadi kita teman-teman Warginet yang tadinya nggak tahu nih Cokodot itu apa ya, sejarahnya kayak gimana bisa sampai sekarang jadi tahu. Dan mungkin ada beberapa kayaknya banyak banget ya ilmu yang akan sampaikan untuk teman-teman yang di luar sana punya bisnis juga atau mau memulai bisnis juga, sangat inspiratif sekali. Semoga bisa belajar bersama gitu. Mudah-mudahan amin ya. Dan alhamdulillah ada satu yang bisa dibawa pulang yaitu Gordes ya. Saya harus catat ini. Itu harus dicatat ya Kang ya, ingat ya Kang ya. Nanti kalau ketemu aku di event, Kang Gordes apa? Nanya aja gitu ya. Dibikin kaos kayaknya Gordes. Boleh, itu menarik ya, sepertinya memang bisnis development banget ya, langsung mau dibikin kaos kalau gitu kan. Langsung dalam kepikiran. Langsung kepikiran. Oh gitu, terima kasih banyak Kang sudah main ke Suara Garut. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dengan event-event yang mungkin nanti akan diadakan oleh Cokodot dan mudah-mudahan. Boleh, mau bikin event apa kita? Oke, nanti kita di belakangan langsung ya, kita bener-bener langsung action. Jadi ini mah nggak ada kamera roll, langsung action. Langsung action. Sekali lagi terima kasih banyak Kang, mudah-mudahan keadaan yang kurang sehatnya segera sehat ya Kang. Amin. Dan selalu mudah-mudahan bahagia selalu dan diberikan rezeki yang lancar dan kesehatan terus menerus ya Kang ya di Garut yang dingin ini. Mudah-mudahan. Terima kasih sekali lagi Kang Yudi. Ya. Aku jangan ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman Warginet yang selalu setia menonton podcast kami. Jangan lupa juga teman-teman Warginet yang lagi nyari furniture yang baru-baru yang ciamik banget ini kayak di studio kita, langsung aja dicek-cek di Agrafana Furniture karena di sana bisa kalian dapat furniture yang homey, yang ciamik, yang punya kekinian banget. Atau yang teman-teman Warginet lagi cari tiket umroh yang murah tapi juga sangat ideal ya, nah worth it pokoknya untuk teman-teman yang mau umroh, langsung aja cari informasinya di Asga Umroh. Jangan lupa juga yang mau tur ke luar negeri ini, mau traveling, ada di Asga Tour informasinya. Dan terakhir teman-teman yang mau custom souvenir atau mungkin nanti Cokodot pengen custom souvenir nih Kang Idi, boleh banget langsung aja ke Garut Souvenir karena di Garut Souvenir semua bisa custom. Ingat Garut Souvenir. Warginet, aku juga mengingatin buat Warginet yang punya fakta-fakta, berita-berita menarik di sekitar Warginet dan mau kita beritakan, langsung aja hubungi ke 0811 220335. Jangan lupa juga untuk tahu update berita yang ada di Garut dan sekitarnya, langsung aja di follow di Instagram kami di @suaragarut.id dan TikToknya juga di @suaragarut.id. Jangan lupa YouTube-nya juga di like, comment, and subscribe dan di share juga ya teman-teman Warginet. Kalau gitu, aku Salwa Apriani hari ini dan Kang Yudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.